نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسرنا ولا تعسرنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا على حبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayahanda bunda, ikhwah akhwat yang berbahagia, insyaallah Allah muliakan. Insyaallah di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, sebelum kita mulai yang berada di kawasan di dalam masjid, silahkan untuk niat i'tikaf di dalam masjid. Ayahanda bunda, ikhwah akhwat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan sangat berbahagia ini kita akan membahas ataupun memperingati yang kita sebut dengan kalimatnya Isra Mi'raj. Kalau hanya berkaitannya Isra Mi'raj pada bulan Rajab saja, kasihan. Bulan Rajab diperingati Isra Mi'raj, bulan Rajab diperingati Isra Mi'raj. Di bulan tidak bulan Rajab tidak ada Isra Mi'raj. Padahal yang namanya Isra Mi'raj oleh-olehnya salat, dan salat itu dilakukan setiap apa? Setiap hari, bila perlu setiap minggu kita Isra Mi'raj. Setiap minggu, bahkan punten bukan setiap minggu kita Isra Mi'raj, setiap hari kita Isra Mi'raj. Kenapa? Melaksanakan sholat itu Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pemahaman yang sangat luar biasa dari beberapa pengurus Masjid Al-Falah ini dengan mengatakan kita adakan Isra Mi'raj di bulan Sya'ban saja. Boleh, sangat boleh, bagus. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kalau seandainya Isra Mi'raj di bulan Rajab saja, ya seolah-olah apa ya, kurang pas, sementara Isra Mi'raj kita lakukan setiap hari. Ayahanda bunda, ikhwah akhwat yang berbahagia, punten sebelumnya saya berdiri. Insyaallah pada kesempatan sangat berbahagia ini kita tidak akan membahas tentang sejarah begitu detail, karena sejarah tentang detailnya Isra Mi'raj insyaallah kita ketemu di hari Minggu. Ya, di hari Minggu. Tapi rahasia daripada Isra Mi'raj, karena para ulama mengatakan Al-Isra wal Mi'raj rumuzu ala ummati Muhammad. Isra Mi'raj ini merupakan rumus bagi umat Muhammad. Rumus itu apa ya? Simbol-simbol bagi umat Muhammad. Simbol yang harus kita pahami. Kalau seandainya tanda-tanda lalu lintas kita tidak mengetahuinya, sudah ada S di situ, problemnya misalnya itu artinya apa? Tidak boleh apa? Parkir. Kenapa dikatakan tidak boleh parkir? Artinya apa? Karena kita paham rumus itu, simbol itu. Misalnya ada lagi lambang muter-muter, seperti tanda panah tapi belok-belok. Bahasa Prancisnya ruareo. Itu artinya apa? Hati-hati jalan belok seperti itu, ataupun bagaimana kita akan mengetahui ketika ada simbol itu. Persis dalam Isra Mi'raj banyak simbol-simbol yang harus kita ketahui. Subhanallah. Allah berikan Isra Mi'raj dengan simbol-simbol yang luas. Satu, tadi dengan qarib begitu indah bahasanya ataupun alunan suaranya. Jazakallahu khair. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda juga bagi kita yang mendengarnya. Kalimat yang agung, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segitu aja dulu, subhanallah. Lihat, kita kata-kata subhanallah artinya ketika kita melihat sesuatu yang agung, yang luar biasa, sebutkan apa? Subhanallah. Misalnya dengan mengatakan, si Anu diterima misalnya di Universitas Kedokteran, pertama kali keluar subhanallah, alhamdulillah. Begitu ya. Dengan mengatakan, si Anu punya kendaraan baru, subhanallah, alhamdulillah. Begitu kan? Melihat pas masuk ke Masjid Al-Falah yang begitu indah, megah, pas masuk kita katakan subhanallah. Begitu ya. Melihat kendaraan yang bagus,
sesungguhnya Isra Mi'raj Rasulullah itu hanya ruhnya saja. Buat apa ada kalimat subhanallah? Kalau hanya ruhnya saja. Kalau ruhnya saja berarti apa? Mimpi. Kalau ruhnya saja berarti apa? Mimpi. Untuk apa gelar begitu berat diberikan kepada Abu Bakar? Penghargaan dari Allah yang begitu indah. Kalimatnya Abu Bakar apa? As-Siddiq. Kalau mempercayai hanya mempercayai mimpi. Tidak. Buat apa di kota Makkah berdebat yang muslim menjadi murtad? Ya kan? Yang ragu-ragu terhadap Islam menjadi kekeh dalam kekafirannya. Dalam arti kata orang yang memusuhi Islam pun saat itu tambah kuat memusuhi Islam gara-gara apa? Isra Mi'raj. Tapi kalau Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, artinya mimpi, silahkan bicara. Misalnya begini, ayahanda bunda, saya berbicara di sini sama ayahanda bunda. Ayahanda bunda, tadi malam saya bermimpi ke Mekah, terus ke Madinah, terus ke sini lagi. Bisa dipercaya nggak kalau mimpi itu? Bisa. Mau lebih dari itu pun nggak apa-apa. Tadi malam saya ketemu mimpi di Mekah, ketemu dengan Malik Abdul Aziz ataupun dengan Amir Abdullah. Setelah itu ke Amerika, ketemu sama George Bush. Di sini dijemput sama SBY, pulang ke Masjid Al-Falah. Kapan itu? Mimpi. Oh mimpi. Ya percaya aja kalau mimpi. Begitu kan? Tapi coba kalau mengatakan saya tadi malam pergi ke Masjidil Haram, terus ke Madinah, balik lagi ke sini dalam sehari, percaya apa tidak? Tidak. Nah di sini bentuk dikatakan subhana, maha suci engkau Allah. Kenapa? Karena telah memperjalankan hambanya ruh dan jasad. Kalau hanya ruhnya saja diberangkatkan, buat apa? Apa istimewanya kalau mimpi? Ya kan? Salat yang begitu penting diberikan lewat mimpi. Tidak. Dengan ruh jasad. Ini kalimat rahasia subhana. Rumus pertama, simbol pertama. Catat, simbol pertama subhana. Berarti satu hal yang diberikan oleh Allah tidak diberikan kepada para nabi lain, yaitu Isra Mi'raj ruh dan jasad. Allahu Akbar. Kalimatnya diawali subhanallazi asra bi'abdihi. Aduh, merinding bulu kita ini. Bulu apa bunda? Ini bulu apa namanya? Bulu kuduk. Merinding bulu ini. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah ini dikatakan firman Allah subhanallazi asra bi'abdihi. Kenapa harus bi'abdihi? Punten. Mari kita buka simbol kedua. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Mukjizat bukan? Mukjizat. Aneh tidak? Aneh. Aneh, ya kan? Karena keanehannya ini diangkatlah oleh manusia-manusia yang khulu melebihi batas, diangkatnya Isa sebagai Tuhan. Karena aneh. Ya, aneh. Tapi kalau mau yang lebih aneh, lihat Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau lebih pantas ingin dikatakan anaknya Tuhan, ya Adam. Iya ya. Tanpa ibu, tanpa ayah. Isa tanpa ayah saja sudah gempar dunia, diangkatlah Isa sebagai Tuhan bagi mereka. Kenapa? Karena dia aneh. Aneh. Satu-satunya yang tanpa memiliki ayah, Isa bin Maryam. Ya kan? Punten sekarang. Rasulullah Isra Mi'raj ada tidak selain Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Tidak. Takut Allah ini. Saya takut kalau nanti Muhammad dijadikan sebagai Tuhan oleh umatnya. Maka saya katakan bi'abdihi, dia adalah hambaku, bukan Tuhanmu. Luar biasa. Luar biasa kalimat ini. Sehingga subhanallazi asra bi'abdihi, aku, maha suci aku, yaitu Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan Tuhan kita, bukan, tapi hambaku yaitu Muhammad. Jangan sampai mentuhankan Muhammad. Takut kan? Mana yang lebih mulia? Muhammad. Tidak ada para nabi yang bisa Isra Mi'raj terutama. Hanya Rasulullah SAW. Tapi kenapa Allah katakan bi'abdihi, dengan hambanya? Takut umat Islam mengkultuskan Rasulullah sebagai Tuhan. Ya kan? Maka Rasulullah mengatakan ketika para sahabat berkumpul mengatakan Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Rasulullah, Tuanku ya Rasulullah. Rasulullah katakan apa? La tusayyiduni,
Kama sayyada Nasara Isa bin Maryam. Kau jangan panggil aku Tuhan. Jangan kau panggil aku Tuhan. Seperti halnya orang Nasrani memanggil kepada Isa Tuhan. Lama-lama menjadi Tuhan. Jangan sampai. Maka Rasulullah katakan, Qul Muhammad Rasulullah atau Muhammad ibn Abdullah. Sampaikan saya, sebut saya Muhammad Rasulullah ataupun Muhammad anaknya Abdullah. Luar biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rams ataupun lambang ataupun apa tadi? Simbol kedua. Apa tadi simbol kedua? Muhammad seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita ini ringkas-ringkas di sini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam hari. Kenapa harus malam hari di perjalanannya? Karena malam hari lebih nikmat untuk tafakur dan tadabbur. Tafakur dan tadabbur. Kemarin kita sudah tadabbur ya dan tafakur kemana? Ke Bandung Muhasabah. Wah luar biasa, Majelis Al-Falah ini kompak. Ayah anda bunda, jam 6 kumpul di depan masjid, jam 6 kumpul, jam 6 berangkat. Subhanallah. Turun di tempat toa. Di mana itu bunda? Di pasar, gitu kan? Jam 11 kurang seperempat kumpul, 11 kurang seperempat kumpul. Subhanallah. Kagum kita. Jam 3:30 ada break atau kopi break di bawah. Di makanan di hotel itu kumpul, Pak. Maghrib setengah jam sebelum kumpul. Luar biasa ini ayah anda muda. Kompak ini. Luar biasa. Jam 2:30 atau jam 2 kumpul. 2:30 acara mulai. 2:30 siap duduk semua. Luar biasa. Pulang dari mana? Mana itu kemarin? Dari Bandung ke Cinere, gitu kan? Kompak juga semuanya, zikir semuanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Ini nikmatnya. Maka dikatakan apa? Ini yang paling hebat, bunda. Ayah anda, ini paling top dalam arti kata kekompakannya ayah anda bunda. Maka dikatakan lailan. Lailannya itu apa? Karena untuk malam hari suasana lebih apa? Lebih hening, lebih khusyuk, lebih nikmat untuk tafakur dan tadabbur. Kalau tafakur apa? Misalnya tafakur sama tadabbur, kalau tafakur ya memikirkan sampai detail. Tapi kalau tadabbur itu tahu dubur ya anda bunda. Dubur itu artinya belakang. Tapi kalau tadabbur itu melihat sesuatu dari belakang juga. Itu tadabbur. Jangan depannya saja dilihat, belakangnya juga tadabbur. Lihat, duburnya juga dilihat. Gitu. Jangan mau ada jawab tadabbur lagi bukan begitu. Jadi tadabbur itu melihat satu permasalahan depan belakang lihat. Itu namanya tadabbur. Subhanallah. Kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa lailan? Punten, tidak banyak para ulama berpendapat seperti ini, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Karena ada satu kalimat mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim mengatakan minas sunnah. Dari melihat perjalanan ini, sunnah bagi umat Muhammad kalau perjalanan jauh malam hari. Kenapa malam hari? Rasulullah pun malam hari dicek. Ternyata dikatakan ya ta'attol ardu fil lail. Kalimatnya. Jadi malam hari bumi itu mengkerut. Kalau mengkerut itu jarak semakin dekat. Wallahu a'lam. Seperti itu ya. Lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang sekarang ini sampai ke Masjidil Aqsa yang kita lihat saat ini. Kenapa harus masjid ke masjid? Allah membanggakan masjid karena yang akan didapatinya pun adalah oleh-oleh untuk ahli masjid. Ya kan? Nikmatnya sholat untuk ahli masjid apa bukan? Ahli masjid. Orang yang tidak pernah ke masjid tidak akan merasakan ukhuwah nikmatnya sholat. Tapi karena ke masjid, maka sholat ini diberikan untuk ahli masjid, ahli sholat. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apakah pada waktu itu sudah jadi masjid? Misalnya pertanyaan Allahu a'lam, tapi intinya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Izinkan kalimat alladzi barakna haulahu yang diberikan berkah di sekelilingnya ini agak panjang ayah anda bunda. Subhanallah, kita lanjutkan dengan mengatakan alladzi barakna haulahu. Kita izin ataupun mohon
barakna haulahu, yaitu yang diberikan berkah di sekelilingnya. Bagaimana ini? Berarti ini akan melihat daripada kisah Isra Mi'raj walaupun tidak begitu panjang. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, ya Isra Mi'raj. Tapi saat sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu ada beberapa ujian kepada Rasulullah. Apa ujian diantaranya? Ujian yang pertama, wafatnya siapa? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendampingi di belakang Rasulullah. Lihat ayahanda bunda, perjalanan ketika Rasulullah mungkin di Sabtu saya sudah sampaikan, iya kan? Ketika pamannya Rasulullah dengan mengatakan Muhammad berhentilah kamu berdakwah, Muhammad berhentilah kamu berdakwah. Tapi saat itu Rasulullah mengatakan, wallahi lawaz asyamsu fi yamini wal qamara fi yasari. Masih ingat kalimat itu? Masih ingat? Demi Allah, kalau seandainya matahari disimpan di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya, untuk saya tinggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai aku berhasil dengan dakwah atau hancur dengan dakwah. Begitu ya? Itu masih ingat semuanya. Lalu pamannya mengatakan, Muhammad silakan kau berdakwah semau kamu, saya akan berada di belakangmu. Kata siapa itu? Abu Talib. Wafat Abu Talib dalam keadaan tidak muslim. Sakit hati Rasulullah, sedih. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 minggu. Wafat istri tercintanya, Khadijah, yang selalu mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan, selalu memberikan apa? Semangat terhadap siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah wafat pamannya bunda, wafat siapa lagi? Istrinya. Ujian ketiga, di Mekah dicemoohkan, dakwah di Mekah tidak didengar bunda. Jadi kalau Rasulullah mau datang, masuk ke tempat yang ngumpul, tiba-tiba Muhammad pergi. Muhammad pergi. Betapa sakitnya Rasulullah. Maka yang keempat, Rasulullah punya keputusan untuk berangkat ke Taif. Di Taif diterima apa tidak? Diapakan di Taif? Dilempari. Di situ Rasulullah dikumpulkan rasa sakitnya. Sedih wafat pamannya, sedih wafat istrinya, sedih dicemoohkan oleh keluarga di Mekah, sedih diusir dari kota Taif. Angkat tangan beliau, doa yang begitu agung. Allahumma inni ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila aduwin yatajahamuni, am ila ba'idin malakatu amri. Ini yang harus kita catat setelah itu. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ini yang paling topnya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi kepada diri saya, apabila tidak membuat engkau marah kepada aku tidak peduli. Subhanallah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakinna afiyatuka awsa'li. Tapi saya yakin kebaikanmu lebih besar daripada yang aku kira. Luar biasa kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat inilah yang luar biasa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu kita tidak akan melihat berbaiatnya jin dulu. Insya Allah di hari Minggu bagaimana jin berbaiatnya. Ya. Setelah itu namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Mekah. Di sini nggak usah ribut. Nggak usah ribut apa ya, orang mengatakan Rasulullah tuh waktu itu tidur di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani itu saudarinya daripada Ali bin Abi Thalib. Waktu itu tidur di Ummu Hani, setelah itu dia langsung ke Masjidil Haram, tawaf. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan bukan, Rasulullah saat itu memang lagi tidur di depan Ka'bah, dibangunkan oleh Jibril. Tidak usah ribut masalah itunya, yang penting apanya Isra Mi'rajnya, gitu kan? Sampai sekarang ada ributnya, ruhnya, jasadnya. Satu bilang ruh, yang satu jasad, sholat nggak dikerjakan, salah dua-duanya. Yang satu lagi bilang, dia itu naik di batu yang sekarang batunya terapung, enggak batunya naik, enggak batunya terapung, sholat enggak, ya meributin batu. Begitu kan? Ribut, dia bilang, enggak, nanti kan dari Sidratul Muntaha itu bolak-balik, ketemu Nabi Musa, tolong dikurangi, naik lagi turun, enggak, cuma berdoa, enggak bolak-balik. Wah, enggak usah diributkan ininya, yang penting sholatnya kerjakan. Bagaimana
Baik, insya Allah. Lalu setelah itu ayah anda bunda, Rasulullah tertidur di Hatim. Hatim itu apa? Hijr Ismail. Ya, itu yang kita dapatkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan pendapat lain Rasulullah di Ummu Hani tertidur. Ya, kenapa berpendapat di Ummu Hani? Karena selesai Isra Mi'raj, Rasulullah mengatakan, saya pulang Isra Mi'raj, saya pegang tempat tidur saya masih hangat. Jadi kalau misalnya tempat tidur masih hangat, jauh nggak perjalanannya? Seolah-olah dekat ya. Mungkin kalau bapak, ayah anda bunda tidur bangun ke toilet sebentar, masuk ke kamar masih hangat kan? Nah, subhanallah, Rasulullah mengatakan seperti itu dengan mengatakan apa kalimatnya? Lamastu, dikatakan wisadati la yajalu madfuna. Saya memegang bantal tempat tidur itu masih hangat. Maka Rasulullah kalau tanya ke Masjidil Haram bawa bantal, begitu kan? Maka orang mengatakan tidak tidur di Ummu Hani. Silakan kalau mau berpendapat seperti itu. Tapi saat itu Rasulullah di namanya apa? Hatim. Tadi Hatim apa ayah anda bunda? Hijr Ismail. Tidur. Jibril mengatakan, ya Muhammad. Ya Muhammad. Istaiqidh ya Muhammad. Bangun wahai Muhammad. Bangun Rasulullah. Saat Rasulullah bangun, kata Jibril mengatakan, ya Muhammad, tuf sab'at asywaq. Tawaf kamu. Rasulullah tawaf, selesai tawaf, tuntas tawafnya, baru Rasulullah dikatakan, duduk Muhammad. Rasulullah duduk, datang ke seorang dengan membawa ina. Ina itu dikatakan baskom minad zahab. Kalau baskomnya bagus, minad zahab juga bagus. Artinya apa minad zahab ini? Dari emas. Di sananya ada air zam-zam. Setelah itu dibelah dadanya, diambil yang hitamnya dengan mengatakan hadza min haddis syaitan. Ini adalah tempat letaknya syaitan, dibuang. Oleh siapa? Malaikat Jibril. Ya, jadi Rasulullah mengatakan syaqaqtu sadri marratain. Dibelah dadaku ini 2 kali. Satu ketika dia kecil, 2 tahunan. Sekarang yang kedua ketika mau Isra Mi'raj. Setelah itu Jibril memegang tangan Rasulullah. Hayya linazhab ya Rasulullah. Ayo kita berangkat ya Rasulullah. Kalau dikata, yuk kita berangkat, wajar kita nanya, mau kemana? Gitu kan? Kalau misalnya, yuk Abu Masih belajar, berangkat yuk. Kita kan, mau kemana nih? Wajar gitu. Rasulullah yang diajak Jibril. Yuk kita berangkat. Mau kemana Jibril? Mengatakan, Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Terus kemana? Tanya lagi Rasulullah. Jibril mengatakan, liqa'ullah. Untuk ketemu dengan Allah. Setelah itu bertemu dengan Allah. Subhanallah. Coba kalau kita misalnya ayah anda bunda gini, yuk kita berangkat. Kemana? Tuh SBY udah nunggu. Waduh kita ganti baju dulu. Begitu kan? Ini Rasulullah langsung katakan, iya. Liqa'illah. Untuk ketemu dengan Allah. Kaget. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanadahu Jibril al-Buraq. Panggil Buraq. Buraq turun. Ada sebagian riwayat mengatakan khalaqallahu buraq khasun li Muhammad. Ada buraq ini diciptakan khusus untuk kendaraannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian riwayat mengatakan Nabi Ismail pernah naik buraq, Ibrahim pernah naik buraq, tapi walaupun Ismail, Ibrahim, Daud alaihissalam pernah naik buraq, tapi sesungguhnya buraq diciptakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bisa kan kalau bapak punya mobil bukan berarti nggak boleh saya pinjam kan? Boleh nggak saya pinjam? Boleh. Nah, buraq diciptakan untuk Rasulullah tapi pernah dipakai oleh para nabi. Tidak ta'arud hadis ini. Tidak ta'arud itu apa? Tidak bertolak belakang hadis ini. Buraq diciptakan oleh Allah untuk Muhammad. Tapi bukan berarti hanya Muhammad yang boleh naik buraq. Begitu kan? Ismail, wallahu a'lam pernah naik buraq. Ibrahim pernah naik buraq. Sampai lalu dikatakan, ya Rasulullah, siflana buraq. Katakan kepada saya buraq itu bagaimana? Rasulullah katakan, dabbatul bayda. Seperti hewan putih warnanya. Putih warnanya, sutra seperti bulunya. Mengatakan besarnya fauqal himar dunal bakhal. Di atas kuda, di bawah unta. Subhanallah. Terus dikatakan wahafratu, jadi kakinya ini, jangkauannya alamadil basar. Jadi kalau seandainya manusia, mungkin di sini ada ahli fisika, kalau seandainya manusia ataupun ahli kesehatan ataupun dokter atau apa, jadi kalau mata kita ini semua terbuka sejauh mata memandang, gitu kan?
25 km ataupun 20 km paling jauh begitu ya. Nah, sejauh memandang disitulah sampai kakinya. Begitu ya. Kalau buruk bukan puluhan kilo, miliaran kilo, disitulah kakinya berpijak. Saking cepatnya buruk ini, makanya dikatakan berkik. Berkik itu daripada kalimatnya kilat. Yang paling cepat di muka bumi ini apa? Cahaya. Iya. Per detiknya berapa cahaya ini? Berapa per detiknya? 300.000 kilometer per detik cahaya ini. Bahkan kalau dalam fisika, sesuatu benda yang lebih kecepatannya dari 300.000 kilometer per detik, itu akan hancur menjadi molekul-molekul. Habis melebihi kecepatan cahaya. Rasulullah habisnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, inilah Rasulullah. Naik burak. Bersama siapa? Jibril. Ada rahasia, simbol selanjutnya. Apa simbol selanjutnya? Rasulullah katakan, wa ma'iya Jibril, la afutuhu wa la tafutuni. Itu kalimatnya. Selama aku berisra mi'raj bersama Jibril, ya, saya tidak kehilangan dia dan dia tidak kehilangan saya. Artinya apa? Selalu bersama-sama. As-suhbah. Apa as-suhbah ini? Berjalan dengan temannya. Jadi ayahanda bunda, kalau mau berjalan malam, jangan sendiri. Harus berdua. Begitu ya. Berdua dalam arti kata, kenapa? Kalau berdua insya Allah ada teman atau bagaimana. Rasulullah tidak pernah berangkat sendiri dengan Jibril. Sampai. Kita tidak akan lebih panjang berbicara tentang buruk. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Tiba di Masjidil Aqsa, hubud itu apa? Turunnya buruk ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, Jibril turun duluan, Rasulullah juga turun. Jibril masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah masih di belakang. Lagi ngapain Rasulullah? Lagi ngikat buruk. Kata Jibril, Muhammad, itu buruk diciptakan khusus untuk engkau. Kau ikat, mana ada ceritanya buruk kamu? Ini kan? Subhanallah. Lihat Rasulullah mengajarkan kepada umat Muhammad, li ummati at-tawakkul bi ghairi asbab la yaqbalu 'inda Allah. Tawakal tanpa mengindahkan sebab tidak diterima oleh Allah. Subhanallah. Yang buruk, mana ada buruk kabur, tidak mungkin, tapi diikat oleh Rasulullah. Lalu Jibril mengatakan, sadaqta ya Rasulullah, ya Habibullah wa Habibi. Benar engkau wahai Rasul, utusan Allah, kekasih Allah dan kekasihku. Benar. Subhanallah, buruk diikat. Parkir di sini kan mobil udah dikunci dulu. Udah ya, jangan mentang-mentang kelihatan ini nggak usah dikunci. Lihat, ikat, kunci. Subhanallah, ini luar biasa. Ada ramz selanjutnya tadi bersama Jibril. Ramz ataupun simbol selanjutnya apa? Turun, tawakal, diikat buruk, masuk. Ifaj'ah, ini hadis luar biasa bunda ayah anda. Ifaj'ah, Rasulullah ketika masuk ifaj'ah itu dia masuk kaget, masuk ke Masjidil Haram kaget. Kenapa? Muliat biunasin katsir, penuh dengan manusia. Rasulullah berkata, "Wallahi ma wajadtu mawdi'a qadamai." Demi Allah saya tidak bisa mendapatkan tempat kaki untuk berpijak. Kenapa? Saking penuhnya. Penuh berkumpul. Setelah itu dengan mengatakan, Jibril, ada apa Jibril? Kamu maju dulu ke depan Muhammad. Yuk saya bawa. Dibawa oleh Jibril sampai ke depan. Sampai paling depan. Setelah masuk ke depan dengan Jibril, man haula? Man haula ya Jibril? Siapa yang berkumpul ini Jibril? Siapa? Jibril mengatakan, humul anbiya war rasul min ladu Adam ila Isa bin Maryam. Ini Allah para nabi, para rasul dari sejak Adam sampai Isa. Ja'u istiqbalik, datang ke sini untuk menyambutmu Muhammad. Subhanallah. Maka Allah katakan, allazi barakna haulahu, yang aku berikan berkah di sekelilingnya. Kenapa? Di situ berkumpul para nabi dan para rasul, dan tidak pernah di muka bumi ini ada reuni para nabi, para rasul kecuali di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Masjidil Aqsa tempat berapa jumlahnya? 24.000 nabi.
dan 300 rasul. 24.000 nabi, dakhilun alaihi salatu mi'atu rasul. 24.000 nabi dan rasul. Di dalamnya itu 300 rasul. Kumpul semua. Rasulullah melihat, oh ini para nabi. Oh ini para nabi. Ini Ibrahim, ini Yunus, ini Zakaria, ini Yahya, ini Isa. Tapi belum bisa berbuat apa-apa. Rasulullah hanya bengong para nabi. Setelah itu, apa Jibril mengatakan? As-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. Salat berjamaah. Salat. Begitu kan? Jibril Assalamualaikum. Siapa mengatakan? Jibril. Sunnu alaikumul khalal. Jangan sampai ada yang kosong barisannya. Rapatkan. Rasulullah bingung. Masih bengong beliau. Ya apa ini? Sudah kumpul. Rasulullah mengatakan, "Dzanantu annahu saya ummun nas." Demi Allah saya kira Jibril yang akan menjadi imam. Tapi setelah Muhammad taqaddam ta ummul anbiya war rasul. Maju kau imam para nabi dan para rasul. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Saat itu Rasulullah ke depan, di belakangnya para nabi dan para rasul, salat rakaatain, 2 rakaat. Bagaimana salatnya wallahu a'lam, tapi hadis mengatakan salat rakaatain. Allahu akbar, Allahu akbar. Para nabi dan para rasul, ayat Al-Qur'an allazi barakna haulahu. Ini yang demikian berkah di sekelilingnya. Subhanallah. Ardul Muqaddasah. Punten. Makkah, Ardul Muqaddas. Madinah, Ardul Muqaddas. Aqsa, Ardul Muqaddas. Sekarang Bunda, lihat. Ada roms. Tadi roms itu apa artinya? Saya lupa tuh simbol. Nggak apa-apa ya, nggak usah saya ulangi simbol-simbolnya ya. Saya lupa, lumayan nyebut simbol 3 detik. Jadi menghambur-hamburkan waktu. Roms, ya. Roms. Ada rumus apa di sana? Ada beberapa rumus. Ataupun rumus. Rumus yang pertama apa? Punten. Pertanyaannya. Kenapa mereka harus datang ke bumi ini? Berkumpul di Masjidil Aqsa ini para nabi dan para rasul. Kenapa? 1. Ini yang paling khatir, yang paling bahaya maknanya. Karena mereka seluruhnya datang ke bumi untuk memberikan kepada Rasulullah tongkat estafet perjuangan di dunia ini. Muhammad, ini aku berikan tongkat estafet perjuangan, aku titip bumi ini, atur olehmu dan oleh umatmu, silakan. Berat nggak itu? Berat. Jadi Rasulullah dikumpulkan dengan para nabi di situ, seolah para nabi mengatakan ini, tolong pegang perjuangan selanjutnya, urus apa dunia ini olehmu dan oleh umatmu, pegang itu. Jadi apa ya? Semacam apa? Bukan transaksi apa? Serah terima jabatan. Serah terima jabatan dari para nabi dan para rasul. Ini rumus ataupun simbol luar biasa. Yang kedua, maaf, tanpa bermaksud apa-apa, Rasulullah mengatakan la ta'ummur rajul, atau dikatakan al-imam fi baiti rajul ta'ummuhu sahibul bait. Artinya begini, kalau seandainya bertamu, ayahanda bunda bertamu kepada rumah siapa saja, lalu datang waktu sholat, pas waktu sholat, maka kalau sholat di rumah itu, yang menjadi imam harus tuan rumah. Jangan tamu. Tamu misalnya hafal Quran. Tamunya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Tapi yang punya rumah hanya kulhu langganan kita. Al-Ikhlas sama Al-Falaq misalnya apa? Dia imam. Kenapa? Rasulullah katakan, la ta'ummur rajul fi baitihi. Jangan sampai diimamkan atau jadi makmum seseorang muslimin di rumahnya. Dia harus jadi apa? Imam. Di Masjidil Aqsa. Imamnya siapa? Rasulullah. Berarti tuan rumahnya siapa? Rasulullah. Berarti Masjidil Aqsa itu milik siapa? Rasul. Sekarang siapa yang berkuasa? Yahudi. Nah, itu dia. Ya. Rasulullah sudah katakan, jangan menjadi makmum di rumah Anda. Anda harus jadi imam, walaupun Anda cuma hafal 2 surah. Kenapa tuan rumah harus menjadi imam? Rasulullah di Masjidil Aqsa dia sebagai imam. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Sekarang bukan seolah-olah di tangan muslimin muslimat, tuan rumahnya bukan kita. Itu rams, simbol Aqsa milik kita. Ikhlas. Simbol Aqsa milik kita.
Simbol paksa ini milik umat Muhammad. Selesai semuanya sholat. Saat itu Jibril memberikan minuman. Yang satu laban, yang satu lagi khamar. Ini minum. Rasulullah tanpa ragu mengambil laban, susu. Mengambil susu. Lalu ketika mengambil susu, Jibril mengatakan, hudiyat atau hudiyata ilal fitrah wa hudiyat ummatuka ilal fitrah. Artinya, engkau telah mengambil dengan fitrahmu untuk mengambil apa? Susu ini. Maka semua umatmu banyak yang akan mendapatkan hidayah apabila kembali ke fitrah. Apa bedanya susu sama khamar? Ada ramz lagi di sini. Awalur ramz, tanda simbol yang pertama kalau khamar ini jelek. Kalau khamar ini akan diharamkan. Ya kan? Sudah dilihatkan di mana? Di Isra Mi'raj. Kalau khamar sesuatu bukan asli, yang asli bukan khamar. Bukan. Mungkin sesuatu asalnya inab itu apa? Anggur, begitu. Ataupun mungkin apel, mungkin kok atau apa saja dilamakan menjadi khamar. Kalau susu menjadi susu sesuatu dilamakan tidak langsung taziz keluar susu. Berarti susu ini asli fitrah. Tapi kalau sudah dilamakan pun jadi rusak. Awalul isyarah annal khamar laisa bitayyibin. Ingat itu isyarahnya. Setelah itu baru Rasulullah beri atau minum naik. Pertama kali kemana? Langit pertama dengan mengatakan Assalamualaikum ya bawwabus sama'al ula. Assalamualaikum penjaga pintu langit pertama. Kata Rasulullah, kata Jibril mengatakan Ma'aya, siapa dengan saya? Jibril. Amma, siapa dengan anda? Muhammad Habibullah, Muhammad kekasih Allah. Lalu dengan mengatakan Muhammadun mursal khatamul anbiya, maksudnya adalah Muhammad yang diutus oleh Allah adalah menutup para nabi. Iya. Dibuka pintu pertama. Masuk ke atas. Setelah di atasnya dilihatnya orang yang begitu tinggi, situna dira'an fis sama, 60 meter tingginya di langit kira-kira. Beliau melihat ke kanan, senyum, melihat ke kiri, menangis. Rasulullah bertanya, Jibril, man hadzal rajul? Siapa laki-laki tinggi ini? Rasulullah dijawab oleh Jibril dengan mengatakan, ha huwa abuka Adam. Ini adalah bapakmu Adam. Luar biasa, 60 meter. Saya berapa meter? 20 meter, tapi di surga nanti bunda, ayah anda pijit kita sama nanti. Iya, penghuni surga sama. Makanya waktu kita rislahkan atau perjalanan kemarin ini, kenapa sih sekarang ini kok makin kecil? Rasulullah mengatakan, khulqa Adam situna dira'an fis sama, wa ma'a zaman tanqus ala madadi zaman. Begitu kan? Dengan waktu ke waktu semakin kecil. Kenapa? Ya, bukan hanya kurunnya, tapi subhanallah kalau seandainya manusia sampai sekarang tingginya segitu, dunia sumpah. Macet nggak bisa dibayangkan, mobilnya segede apa. Iya kan? Wah, pokoknya begitulah. Dikecilin biar cukup begitu ya. Iya, sekarang kan ada handphone tapi kecil, memori cardnya kecil lagi kan. Handphone dengan memori cardnya kecil lagi gitu. Semakin kecil, ya kan? Nah, sekarang ini diperkecil. Nah, sekarang pun manusia juga begitu. Tapi semakin kecil, otaknya semakin gede. Semakin jahat, ya kan? Semakin berjahat. Begitulah kehidupannya. Mari kita lihat selanjutnya. Datang Adam. Oh, seperti itu Adam. Perlihatkan neraka surga. Nanti kita lihat selanjutnya. Naik lagi ke langit kedua. Bertemu dengan siapa di langit kedua? Bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya. Ketemu dengan Isa dan Yahya. Bertemu di situ. Karena Nabi Isa dan Nabi Yahya itu di dunianya dekatan. Sahabat dekat gitu ya. Isa dan Yahya. Sesampainya melihat para sahabat berkata, Rasulullah, bagaimana Isa ini wajahnya? Rasulullah menjawab, Isa ini rambutnya panjang. Wah, panjang, gondrong, tapi selalu terlihat basah. Fa idza masya ta'a ra'su. Jadi kalau dia berjalan, itu rambutnya agak goyang. Bisa dibayangkan gitu kan? Ada nggak rambutnya panjang karena bisa dipraktekkan? Nggak ada ya. Jadi agak panjang, belat. Jadi kalau jalan itu rambutnya bergoyang, begitu ya. Selanjutnya, Isa ini putih,
dan ada titik-titik, saking putih mungkin ada titik-titik merah. Mungkin bisa lihat orang-orang Rusia, wajahnya agak begitu-begitu ya, putihnya seperti itu. Lalu setelah itu naik ke langit ketiga, di langit ketiga bertemu dengan siapa? Yang Rasulullah katakan, laqad utiya syatrul jamal. Allah telah memberikan kepada orang ini setengah daripada kegantengannya yang ada di dunia. Yusuf alaihissalam. Subhanallah, Yusuf alaihissalam. Apalagi manusia melihat Yusuf bisa seperti itu, apalagi bertemu dengan Allah. Wah, luar biasa. Ada kan di dalam surat Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna, ya kan? Jadi ketika itu orang-orang berkumpul dengan mengatakan, ya Zulaiha, kamu ini bagaimana sih bisa cinta sama Yusuf? Yusuf kan hanya pekerja di rumah. Yusuf itu kan suka mengembala kambing. Yusuf kamu bisa suka sama Yusuf. Apa sih istimewanya Yusuf? Itu tiap hari. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, saat beliau mungkin ini ada apa? Dikumpulkan semua wanita-wanita dikumpulkan. Setelah itu kepada para pembantunya, bikin ataupun siapkan pisau yang sangat tajam. Semua diasah. Dicek sama Zulaiha. Wah, ini kurang tajam lagi. Sampai kena bulu apa? Ini bulu apa namanya ini? Bulu Roma namanya. Iya. Sampai ke Roma pun, bulunya ketinggalan. Sampai ke bulu Roma pun begitu kan bisa patah. Saking tajamnya. Tajam sekali. Subhanallah, cukup. Setelah itu dikumpulkan semua wanita-wanita, diberi semuanya apa? Mangga satu-satu. Setelah itu diberi pisau yang sangat tajam. Silakan untuk membuka makanannya. Setelah dibuka, baru Yusuf, gitu kan? Yusuf lewat saja di depannya, lewat. Orang dengan mengatakan, Hasyallah, innahu malakun karim. Kalimat ini bukan manusia, ini malaikat yang turun ke bumi. Wa qatta'na aydiyahunna. Qatta'na itu tidak sekali, qatta'na. Nah, potong. Wa qatta'na aydiyahunna. Ini maksudnya ini bukan ini malaikat ini. Begitu kan? Zulaiha tersenyum. Setelah itu Zulaiha mengatakan, hei kalian, gitu kan? Hei kalian, lihat tangan kalian sudah berdarah semua. Iya, Anda bertemu dengan Yusuf sekali. Saya tiap hari ketemu. Bagaimanakah? Mana tahu saya ini bertemu dengan Yusuf tiap hari. Anda baru sekali begini. Subhanallah, ini. Wa qatta'na aydiyahunna. Maka dikatakan, laqad utiya Yusuf syatrul jamal. Allah memberikan kepada Yusuf setengah kegantengannya. Ini ada. Waduh, luar biasa. Kumaha Yusuf. Kita lanjutkan. Di langit berapa jalan? Ketiga tadi pertama Adam, Yahya dan Isa. Ketiga Yusuf. Keempat adalah siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Wah, tersenyum itu di pojok itu. Ayahanda Idris. Wah, Masya Allah, itulah Nabiullah Idris alaihissalam. Bertemu di langit keempat. Kelima bertemu dengan Nabiullah yang punten banyak putihnya rambut dan janggutnya. Itu adalah siapa? Harun alaihissalam. Lalu selanjutnya di yang keenam bertemu dengan Nabiullah aqwal anbiya, paling kuat di antara para nabi, yaitu Musa alaihissalam. Sampai ke langit ketujuh itu bertemu dengan Allahu Akbar, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai di langit ketujuh. Tadi ketika Rasulullah masuk ke Masjid Aqsa, kaget nggak? Kaget. Kenapa kaget beliau tadi? Karena banyak orang kumpul. Di sana Baitul Ma'mur lebih kaget lagi. Apa? Wallahi ma ra'aitu makana shibran. Demi Allah saya tidak melihat tempat satu jengkal pun yang kosong. Penuh dengan yang sedang rukuk, yang sujud, yang sedang takbir, yang sedang tahmid, yang sedang bersujud segala macam. Siapa? Malaikat. Tilkal malaikat. Jadi malaikat Rasulullah terima dengan keimanan. Kulla yaumin, setiap hari malaikat ini masuk ke Baitul Ma'mur. 70,000 malaikat, 70,000 tiap hari malaikat masuk ke mana? Ke Baitul Ma'mur. Walau ya'udu ba'dah, dan tidak keluar lagi. Sejak diciptakannya 70,000 masuk tiap hari tanpa keluar lagi. Banyak tak malaikat? Banyak. Apa yang dia kerjakan di situ? Sujud, rukuk, sholat.
Begitu malaikat mengatakan, kita baru tahajud 2 kali juga paling soleh. Ya, baru duha 2 kali aja, malam mimpi ketemu Rasulullah. Baru duha 2 kali. Iya, subhanallah. Lihat, malaikat ketika dari mulai tiap hari ada yang mulai sekarang sujud ruku, sujud ibadah. Kiamat terjadi di malaikat. Ya Allah, masih engkau kami belum bisa beribadah dengan benar kepadamu. Itu malaikat. Subhanallah. Saat itu Rasulullah langsung bertemu dengan para malaikat, lalu masuk ke dalam faraahu Ibrahim alaihissalam mutfajian mulqian ala wahrihi. Kalimatnya, beliau nyender di Baitul Ma'mur itu kakinya melonjoran. Begitu kan? Lalu setelah itu, ya Jibril, hadzal rajul yushbihuni katsir. Orang ini mirip dengan saya. Siapa itu? Rasulullah katakan, ha huwa abuka Ibrahim. Itu adalah bapakmu Ibrahim. Baru Rasulullah dengan rindunya datang. Assalamualaikum ya Abi Ibrahim, wa ya Khalilullah, wa ya Nabiullah. Ya Nabi Allah Ibrahim. Assalamualaikum wahai kekasih Allah, wahai bapakku, wahai Nabiullah. Begitu kan? Saat itu Ibrahim menjawab, wa alaikassalam ya ibni Muhammad, wa ya khatamal anbiya, wa ya habiballah. Keselamatan untuk wahai anakku Muhammad. Keselamatan untukmu wahai Nabi akhir zaman. Keselamatan untuk wahai hamba Allah yang saleh, kekasih Allah. Dipeluknya Ibrahim dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpelukan. Subhanallah. Luar biasa apa yang terjadi. Setelah itu Ibrahim menyampaikan 2 amanat. Yang pertama, ya Muhammad, aqril ummatika salamu minni. Sampaikan salam untuk umatmu dariku Ibrahim. Jawab, waalaikumsalam ya Jibril. Punten, waalaikumsalam ya Ibrahim. Waalaikumsalam ya Ibrahim warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam. Maka dalam sholat beberapa ulama menyatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Ibrahim menitipkan salam terhadap kita? Iya kan rahasianya. Yang kedua, wasiatnya, ya Muhammad, innal jannatal haq. Sesungguhnya surga itu hak. Dikatakan kalimatnya apa? Wa ma'uha na'afja. Artinya airnya itu begitu segar dan jernih. Dan kebunnya begitu lebat. Dan pasirnya begitu indah. Lalu Rasulullah diberikan amanah, sampaikan kepada umatmu agar tanamilah surga-surga yang akan didudukinya nanti di surga. Untuk umatmu Muhammad. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana cara menanam surga itu? Ya Ibrahim mengatakan, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghurfa lakum nakhlatun fil jannah. 1 kali mengatakan tadi, Allah siapkan tanaman di surga. Subhanallah. Jadi kalau siap hari subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 2. Hari ini sudah berapa ratus kali? 500. Alhamdulillah 500 pohon kurma. Bagi-bagi Pak nanti ya pohonnya. Luar biasa ini kalimatnya apa? Indah. Setelah itu Rasulullah naik lagi ke atas. Masih jauh Bunda. Sidratul Muntaha untuk ke mana? Dari Baitul Ma'mur ke Sidratul Muntaha itu masih jauh. Balayina fawqus sana. Artinya miliaran tahun kecepatan cahaya. Punten, bintang ini, tadi kan kita katakan 300.000 kilometer per detik cahaya ini, gitu kan? Sekarang banyak kata-katanya, oh ada bintang baru. Bukan bintang baru, bintang sudah lama, tapi cahayanya baru sampai ke bumi. Masih banyak cahaya bintang yang belum sampai ke bumi. Saking banyak. Jadi miliaran tahun kecepatan cahaya. Miliaran tahun kecepatan cahaya, tapi buruk masuk. Allahu Akbar. Subhanalladzi asra bi abdihi. Inilah kalimatnya. Setelah itu naik, baru Rasulullah mencium wangi yang luar biasa. Baru Rasulullah mengatakan, Jibril, ayu ruhin hadha ya Jibril. Jibril, ini wangi apa Jibril? Wangi apa Jibril? Jibril mengatakan, dzaka raihatu masyitah wa auladuhul arba'ah. Ini wanginya Masyitah dan anaknya yang 4 itu. Mulia ala sama
sama'is sabi'ah, di atas langit ketujuh itu, Baitul Ma'mur, itu wangi luar biasa. Lihat di dalam Sahih Bukhari. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ini wangi apa? Ini adalah ruh ataupun wanginya Masyitah dan anak yang 4. Sudah tahu kan kisah Masyitah kan? Sudah tahu kan? Yang ketika dilempar satu persatu untuk masuk ke dalam apa? Timah. Penggorekan tapi dalamnya timah. Akhirnya terakhir anak pertama dipegang masuk. Yabla, habis, hangus, habis. Yang terakhir tinggal Masyitah dengan mana? Masyitah, anak Tuhan pun siwai. Masyitah, apakah kau mempunyai Tuhan selain aku? Masyitah masih ragu, ini masih bayi. Bagaimana yang mau jawab ini? Bayinya dengan mengatakan, ya Umma, anti muqbilatun ilal jannah, alki nafsaki ya Umma. Hai ibuku yang tercinta, engkau sama masuk surga. Wahai ibuku. Maka setelah itu Masyitah mengatakan, apa kalimatnya? Rabbi wa rabbukallahu akbar. Loncat. Maka Allah ridho, kulitnya yang hangus dengan timah ini digantinya wangi yang luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Lau ja'at qatratu ar-raihan al-Masyitah ala wajhi al-ardi lamallat ala rahati Masyitah ala al-ardi." Kalau seandainya ada satu titik saja bocor dari langit ketujuh ini, bawah gitu kan, untuk rohnya atau wanginya Masyitah ini, maka bumi ini akan wangi semuanya dengan wanginya Masyitah. Masyitah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Subhanallah. Lihat perempuan derajatnya yang mewangikan langit yang ketujuh itu. Subhanallah. Ibu mau seperti Masyitah? Pak, siapkan Pak wajan apa namanya? Timahnya sama itunya. Maksudnya mau apa aja Bunda? Mau matinya begitu? Mau seperti Masyitah mau? Tanya dulu. Itulah Indonesia itu. Keburu-buru jawabannya. Gitu kan? Cepat mengambil keputusan begitu. Harus dikatakan mau apanya ini? Gitu kan? Kalau mau amal-amalan iya, tapi kalau matinya seperti itu, bagaimana? Gitu ya. Jadi harus dikatakan seperti itu. Subhanallah. Mari kita lanjutkan. Selesai, baru Rasulullah berfirman, ya Muhammad, kata Jibril, idhab binafsik, wallahi idza taqaddamtu lahtaraqat. Muhammad, engkau berangkat sendiri. Demi Allah, kalau aku maju selangkah lagi, aku akan terbakar hangus, kata Jibril. Aku akan terbakar hangus, engkau maju ke depan. Baru saat itu Rasulullah melihat wujud Jibril yang asli. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ketika itu Rasulullah pernah melihat dalam bentuk yang asli Jibril yang kedua kalinya di Sidratul Muntaha. Mau ke Sidratul Muntaha, bersayap begitu gagah. Tapi apa? Mutawadhi. Apa? Malu dengan Allah. Nunduk begini, Muhammad, maju engkau. Demi Allah, kalau saya maju sebentar lagi, aku ini terbakar. Maju Muhammad. Rasulullah sampai sendiri. Ke mana? Ke tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha, yang tidak pernah ada makhluk sampai ke sana, walal bashar, walal makhluqat, walal anbiya, wal rasul. Tidak pernah para nabi, para rasul, makhluk-makhluk yang lainnya, buruk pun tidak sampai ke sana. Tidak pernah ada makhluk di sana. Sampai Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Saqfu ala suquf. Artinya ujung daripada ujung. Selesai di sini. Allahu Akbar. Nanti di Sirah Nabawiyah mungkin agar lebih tajam lagi ini dijabarkannya, karena waktunya udah jam 12 sekarang. Oh, udah kaget aja. Jadi subhanallah. Jadi begitu, nanti kita akan bahas lebih tajam. Supaya itu ayah anda bunda, mari kita lihat Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Idh yaghsha sidrata yaghsha. Ma zaghal basar wa ma tagha. Dan selanjutnya ayat ini, lihat ya kalimat-kalimat ini. Maka Rasulullah melihat Sidratul Muntaha. Lihat di dalam beberapa hadis sahih dengan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Sidratul Muntaha? Rasulullah katakan, Sidratul Muntaha itu satu pohon besar sekali. Buahnya seperti agari itu seperti tekok-tekok, poci-poci buahnya. Dikatakan wa awratuhu ka udhunil fiyalah. Daun-daunnya seperti telinga gajah. Wallahi idza saqatat 'alal ardi la dhallatil ardu jami'an. Kalau seandainya satu helai daun ini jatuh ke bawah, jatuh ke bumi, gelap bumi ini.
saking besarnya Sidratul Muntaha ini. Maka Rasulullah duduk, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Banyak ulama berikhtilaf dalam tafsir ini, tapi izinkan salah satu penafsiran yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika Allah datang, suasana menjadi indah. Melihat Nabi Yusuf saja sampai begini, kan? Apalagi ini bisa tidak melihat Allah, tapi melihat suasana begitu indah. Semerbak wangi, nikmat yang luar biasa. Masuk. Itu yang sidrata ma yaghsha. Ketika datang, Rasulullah sujud kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi, kata Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini percakapan antara Allah dengan Rasulullah. At-tahiyyat apa sebenarnya? Ini kalau sekarang ini at-tahiyyatu masuk Isra Mi'raj. Subhanallah, ini percakapan. Allah kata sujud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah jawab, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Selesai, baru diwajibkannya sholat yang sekarang, tapi pertama kali diajarkan 50. Lihat, Sahih Bukhari mengatakan itu 50. Setelah itu turun ke bawah, bertemu dengan siapa? Musa alaihissalam, dengan mengatakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Furida lana khamsuna awqatin fi shalah, 50 kali salat. Musa memikirkan kita. Musa mengatakan, saya pernah coba kalimat ini kepada Bani Israel, tapi Bani Israel tidak mampu. Umatmu juga tidak akan mampu. Umatmu lebih lemah daripada Bani Israel. Minta lagi. Nah, di sini sebagian kisah ada yang mengatakan Rasulullah memang ke atas lagi, ada yang mengatakan memang Rasulullah berdoa di situ. Wallahu a'lam. Akhirnya Rasulullah ataupun Allah mengatakan, "Utika syatrahu, aku akan berikan setengahnya, 25." Gitu kan? Datang lagi 25, wahai Musa, enggak kuat. Minta lagi. Aku berikan lagi menjadi 15. Ya Rasulullah, 15. Dikatakan, wahai Musa, 15. Enggak kuat. Minta lagi. Katakan akhirnya 5. Allah mengatakan kalimatnya khamsa fil ada wa khamsuna fil jaza. Aku berikan 5 tapi pahalanya 50. 1 berbanding 10. Maka benar, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Yang 50 menjadi 5. Iya kan? Setelah itu Musa bertanya, enggak kuat Muhammad, minta lagi. Rasulullah, aduh istahya itu, malu apa ini, kalau enggak mau cukup aja 5 aja lah. 5 aja. Ya udah kalau gitu, nggak apa-apa, ya kan? Ya udah kalau mau 5. Bayangkan Bunda dengan malu. Wah, Allah ini hebat sekali Musa ya, bisa menurunkan begitu begini, begitu kan? Ini subhanallah ada 2 simbol. Pertama, Musa memikirkan kita. Musa alaihissalam memikirkan umat Muhammad. Pegang satu simbol. Simbol yang kedua apa? Rahman Rahimnya Allah ingin mengatakan bahwa agama itu mudah Islam ini, tapi jangan dipermudah. Sudah mudah, lihat. Bayangkan kalau seandainya tidak ada Rahman Rahim Allah hari ini. Ingat aku sholat yang ke-37. Allahu Akbar. Gitu kan? Besok kan? Ini sekarang ke-37, 39 ya? Wah, dulu kalau sholat aja bingung. Astagfirullahaladzim. Yang 5 aja kita begitu kan? Ini rakaat ke-3, rakaat ke-4 ya? Apalagi kalau 50 waktu sholat. Iya ya? 24 dibagi 50 atau 50 dibagi 24 berapa? Mungkin sekitar 2 jam sekali sholat lagi. Begitu ya? Subhanallah, Allah katakan 5. Pekerjaannya 50 fil jaza. Turun. Iya ya, turun ke bumi. Gitu. Saya tidak akan mengisahkan apa kalimatnya setelah itu bagaimana, insya Allah di dalam Sirah Nabawiyah. Karena waktu sangat terbatas. Namun ayahanda bunda, ketika beres di Sidratul Muntaha, disitulah Allah memperlihatkan surga. Rasulullah masuk ke dalam surga. Rasulullah minum air surga. Rasulullah makan simar surga. Apa? Simar itu buah-buahan surga. Maka ketika di Madinah kumpul gitu kan, para sahabat kumpul semuanya. Rasulullah mengatakan, berbangga diri. Rasulullah mengatakan. Tapi ini ada simbol. Ada simbol yang bagus. Tapi izinkan saya menyampaikannya setelah Rasulullah di Madinah. Rasulullah katakan, man minkum, bangga. Man minkum qad dakhala al-jannah. Gitu. Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah masuk surga? Punten bunda, pernah mendengar Umar bin Khattab?
Pernah mendengar Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini tinggi. Tingginya Umar bin Khattab sama dengan Khalid bin Walid. Dan tingginya Umar bin Khattab kalau misalnya ngariung jalan sama-sama, itu mau nyari Umar bin Khattab gampang, paling tinggi kelihatan. Kalaupun duduk, kepala orang lain segini. Jadi Umar bin Khattab duduk, orang lain segini kepala. Jadi kalau misalnya mau berdiri, ketahuan paling tinggi ini Umar. Kalau enggak, ya Khalid bin Walid. Begitu, dia selalu begini duduk. Dan tidak pernah Umar merunduk kepalanya, selalu tegak. Tapi saat itu merunduk. Merunduk apa? Malu. Anaknya Umar bin Khattab itu namanya siapa? Anaknya Umar bin Khattab namanya adalah Abdullah bin Umar. Iya. Abdullah bin Umar. Saat itu Umar bin Khattab duduk, Abdullah bin Umar anaknya sebelah sana duduk. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Man minkum dakhala jannah?" Siapa di antara kalian yang pernah masuk surga? Begitu ya bertanya. Siapa di antara kalian yang pernah masuk surga? Abdullah bin Umar, anaknya bin Khattab, "Ana ya Rasulullah." Gitu. Umar bin Khattab, anak saya ini maluin aja gitu kan. Setelah itu Rasulullah tersenyum. Rasulullah bertanya kedua kali, "Man minkum qad syariba ma'al jannah?" Siapa di antara kalian yang pernah minum air surga? Abdullah bin Umar, "Ana ya Rasulullah." Umar bin Khattab, udah pegang kepalanya, udah. Yang ketiga, "Man minkum qad akala thimarul jannah?" Siapa di antara kalian yang pernah makan timar? Apa timar itu? Buah surga. Abdullah bin Umar, "Ana ya Rasulullah." Umar bin Khattab, malu benar, udah gigit ke jarinya. Setelah itu dengan mengatakan, "Ya Abdullah bin Umar, sampaikan bagaimana indahnya surga." Begitu kan? Apa yang ingin sesungguhnya kau katakan? Sampaikan. Abdullah bin Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau masuk surga. Engkau tahu tentang surga. Itu merupakan rams, simbol kalau kami pun akan masuk surga." Subhanallah, luar biasa. Engkau tahu bagaimana indahnya surga. Engkau tahu bagaimana nikmatnya air surga. Engkau tahu bagaimana nikmatnya thimar ataupun buah surga. Maka kau yang akan merasakan, sampaikan kepada kami indahnya dan nikmatnya. Kami akan tahu. Silakan, bagaimana ya Rasulullah nikmatnya? Dibalikin sama Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab merasakan, kata sahabat, "Wah, hebat Abdullah bin Umar." Gitu kan? Umar bin Khattab kembali, "Anak saya." Kembali lagi beliau berdiri, kagum dengan anaknya. Baru Rasulullah ketika dibalik oleh Abdullah bin Umar terangkan bagaimana indahnya surga. Rasulullah terdiam. Lalu dengan kalimat, "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at." Demi Allah, surga ini tidak mungkin bisa dibayangkan dengan mata. Ataupun keindahannya tidak mungkin dirasakan dengan telinga. Diam. Abdullah bin Umar masih kekeh mengatakan, "Sampaikan sebisa Anda ya Rasulullah." Subhanallah. Punten, yang paling fasih bahasa di muka bumi ini siapa? Rasulullah. Yang paling pandai menyampaikan kata-kata agar dimengerti itu siapa? Rasulullah. Yang paling fasih, paling pandai, paling indah gaya bahasa itu Rasulullah. Tapi ketika dia ditanya tentang surga, Rasulullah katakan, "Ajiz tulisani." Tidak ada kata-kata yang sanggup untuk menyampaikan keindahan surga. Subhanallah. Ajiz tulisani. Luar biasa. Jadi Rasulullah pernah melihat surga, simbol umat Muhammad insyaallah masuk surga seluruhnya. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya ikhtitam dari yang ingin saya sampaikan sebagai ringkasan, ujungnya sholat ini satu, sholat sebelum Rasulullah Isra Mi'raj. Kedua, sholat Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Ketiga, sholat Rasulullah setelah Isra Mi'raj dan setelah hijrah. Rasulullah sebelum Isra Mi'raj sholatnya tidak terbatas. Mau sehari 2 kali, sehari 4 rakaat, sehari 4 kali, 2 rakaat, tidak ada masalah. Itu sebelum Isra Mi'raj. Mau serakaat, 2 rakaat, tapi enggak setengah rakaat. Masalah, gitu kan? Selanjutnya, sholat setelah Isra Mi'raj. Sholat setelah Isra Mi'raj ini, itu sholat 5 kali, tapi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Duhur 2, asar 2, 2, 2, 2, 2. Begitu kan? Setelah itu hijrah. Di dalam hijrah Rasulullah tahun kedua Hijriah. Ataupun punten dalam arti kata tahun kedua Hijriah. Ya, karena nyampe Rabiul Awal kan. Setelah itu nanti Muharram. Nah, di setelah Muharramnya itu
Robah sholat menjadi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, subuhnya 2, isyanya 4 yang sekarang ini. Ya, jadi sholat dalam 3 periode. 1 sebelum Isra Mi'raj, 2 setelah Isra Mi'raj, 3 setelah hijrah. Sebagai ikhtitam, punten, Rasulullah SAW ini sangat gembira apabila ada orang penyair yang masuk Islam. Penyair, tahu benda? Penyair itu senjatanya bagi umat Muhammad. Gembira. Ini terbukti. Orang Arab ini memang kehidupannya hanya 3 yang dia pikirkan. 1, mempunyai kebun. Yang kedua, punya apa lagi? Gembala. Yang ketiga, menghafal syair. Itu saja kerjaan orang Arab itu. Yang ditambah keempatnya atau ke selanjutnya, perang. Itu kerjaannya. Perang itu apabila wibawanya ataupun derajatnya terinjak-injak. Itu kerjaannya itu. Maka otaknya masih bersih. Tapi punten, ini terbukti saat perubahan sholat. Asal dari 2 kan, Rasulullah kumpulkan orang Badu. Tahu orang Badu, bunda? Orang primitif. Kata Rasulullah sama orang primitif, orang-orang atau kalian, ingat, sholat itu ya, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, gitu kan? Setelah itu, subuhnya 2. Dengan mengatakan, oh iya ya Rasulullah, coba, ulang, paham semua, paham. Coba saya tanya, kata Rasulullah saja, zuhur berapa rakaat? Berapa tadi ya? Bingung ya? Oh iya, saya ulangi, kata Rasulullah, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Paham? Paham. Coba, asar berapa rakaat? Berapa tadi? Bingung lagi. Rasulullah sabar. Ulangi lagi, benar, kata Rasulullah kan? Asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Paham? Paham. Asar berapa? Nggak masuk-masuk. Di situ Hasan bin Thabit, seorang penyair. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengajari mereka. Silahkan, penyair. Dan orang Arab senang syair. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, Ayyuhan nas, wahai manusia, inna salata arba'un fa'arba. Gitu ya. Thumma salasatun ba'dahu arba. Wal fajru rak'ataini la tudayya. Semua ujungnya ain. Coba hafalkan semua. Langsung. Inna salata arba'un fa'arba. Hafal langsung. Thumma salasatun ba'dahu arba. Wal fajru rak'ataini la tudayya. Hasan bin Thabit. Pintar saya kan untuk menyampaikannya. Jadi artinya sesungguhnya sholat itu 4 lalu 4. Setelah itu 3 lalu 4. Dan ingat yang 2 jangan lupa. Begitu kalimatnya. Itu kan kita penyair. Maka Rasulullah katakan, memang para penyair ini tahu bagaimana cara menyampaikannya. Jazakumullah khairan husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.